Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib qala ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu syi'arun yadribu mankibaihi ba'ida ma bainal mankibai au bu'aida ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Faqih Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih al-Mawahib al-Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharin amin. Qauluhu haddatsana Mahmud bin Ghailan. Telah mengabarkan kepada kami, Imam At-Tirmidzi berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ghailan. Bukan Muhammad, Mahmud bin Ghailan bi fathi fasukun. Dengan difatahkan go-nya kemudian disukunkan Ghailan. Mata fi Ramadan. Mahmud bin Ghailan itu wafat pada bulan Ramadan. Sanah tis'in wa salatina wa mi'atain. Pada tahun 239. Mahmud bin Ghailan itu thiqatun hafizun, seorang yang siqoh dan juga seorang hafiz. Ingat, hafiz di sini bukan menghafal Al-Qur'an, tapi betul-betul berkompeten dalam bidang hadis gitu ya. Kharajalahu syaikhani wal musannif. Yang meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. 3 itu. Kemarin sudah kita bahas 6 ulama dalam bidang hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Nah, untuk perawi Mahmud bin Ghailan, yang meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Hanya 3. Mahmud bin Ghailan itu adalah Abu Ahmad Al-Marwazi. Beliau itu tinggalnya di Baghdad, termasuk Tabaqoh yang ke-10. Tabaqoh yang ke-10. Mahmud bin Ghailan itu Tabaqoh yang 10 ya. Imam At-Tirmidzi Tabaqoh 12. Mahmud bin Ghailan Tabaqoh ke-10. Qaulu ucapan musannif haddatsana ila akhir bayan li haddatsana Mahmud ala haddi qauli ta'ala fawaswis ilaihi syaitan qala ya Adam. Adapun perkataan qala itu sampai ila akhirih itu adalah penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Mahmud. Jadi Mahmud bin Ghailan berkata kepada murid-muridnya, telah berkata kepada kami haddatsana Waqi' ila akhir. Seperti itu. Dalam sebagian nuskhah di sakoto itu dihilangkan ya, atau tidak ada kata qala, jadi langsung haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi'. Tapi adabnya dalam ilmu hadis, dalam menyampaikan hadis, ketika ada haddatsana, akhbaron atau amba'ana menggunakan kata qala di depannya, meskipun tidak ada kata qala di sana. Seperti itu ya. Maka dari itu ikhwah, kalau ada kitabnya silakan buka kitabnya, meskipun cuma PDF ya. Kalau bisa beli kitabnya yang cetakan ini aja, cetakan Maktabah Turmusi. Sebagaimana firman Allah, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam. Kemudian syaitan membisikkan pikiran waswas gitu, pikiran jahat kepadanya. Qala, setan berkata, ya Adam, wahai Adam. Lanjutannya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan padamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi ada kata qala di sana. Wa fi ba'di nusakh isqat qala. Dalam sebagian nuskhah itu tidak ada kata qalanya. Yaitu Mahmud bin Ghailan. Kemudian Mahmud bin Ghailan berkata qala haddatsana Waqi'. Waqi' ay Ibnu Jarrah Abu Sufyan Ar-Ru'asi bidhamir ra wa fathul hamzah ba'daha alif tsumasin muhmalah wa akhiruhu ya an-nasab. Waqi' itu adalah Ibnu Jarrah. Kunyahnya Abu Sufyan Ar-Ru'asi, lakabnya Ru'asi bidhamir ra wa fathil hamzah ba'da alif. Wa huwa a'daul a'yan. Beliau ini adalah termasuk pembesar ulama begitu ya, beliau itu termasuk pembesar ulama. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ma ra'aitu aw'alil ilmi minhu wala ahfadhu. Aku tidak melihat
orang yang lebih mengerti, lebih paham gitu ya. Lebih awa itu maknanya kan mengumpulkan ya, banyak begitu ya. Atau lebih bisa juga awa itu maknanya lebih waspada. Aku tidak melihat orang yang lebih waspada, lebih banyak ilmunya, lebih hafal dibanding Imam Waqi'. Qala Hamad bin Zaid lau syi'tu laqultu, andai aku boleh gitu ya, andai seenaknya, aku ngomong seenaknya, laqultu maka aku ucapkan innahu arjahu min Sufyan. Bahwasanya Waqi' itu lebih rojih dibanding Sufyan. Imam Waqi' mata yauma Asyura sanah sab'in wa tis'ina wa mi'ah. Imam Waqi' meninggal pada hari Asyura tahun 197. Imam Waqi' ini termasuk orang thiqah al-Kufi ya. Hafiz Abid min kibarit tasi'ah. Beliau itu tabaqoh ke-9, tabaqoh 9. Mahmud bin Ghailan tabaqoh 10, Waqi' tabaqoh 9. Dan beliau itu termasuk pembesarnya ya. Dan seluruh ulama kutubus sittah itu meriwayatkan dari Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' berkata, haddatsana Sufyan ai Ats-Tsauri. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, kama saraha bihi al-musannifu fi jami'ihi, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jami' itu maksudnya kitab Sunan At-Tirmidzi. Khilafan liman za'ama annahu Ibnu Uyainah. Berbeda dengan orang yang beranggapan bahwasanya Sufyan di sini itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan ada dua ya, ya. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Lakin nakana yang bagi lil musannif an yumayyizahu huna. Akan tetapi hendaknya bagi musannif itu menjelaskan Sufyan di sini apa. Jadi diberi laqab Sufyan Ats-Tsauri gitu ya, atau diberi nama ayahnya Sufyan bin Uyainah. Wa huwa bitaslisis sin, itu dengan ada huruf sinnya, Ats-Tsauri. Wa qauluhu, ini Sufyan di sini ini huwa Ibnu Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi, faqihun, orang yang faqih, sangat-sangat memperdalam fikihnya. Abid, ahli ibadah, imamun, hujjah, seorang pembesar yang bisa menerangkan Islam secara menyeluruh. Dan terkadang Sufyan Ats-Tsauri di sini adalah tadlis, melakukan tadlis. Beliau itu min ru'usit tabaqah as-sabi'ah, termasuk para pembesar tabaqah ke-7. Mahmud bin Ghailan tabaqah 10, Waqi' tabaqah 9, Sufyan Ats-Tsauri tabaqah 7. Sufyan Ats-Tsauri itu wafat pada tahun mata sanah ihda wa sittina wa mi'ah. Pada tahun 161. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan an Abi Ishaq. Beliau meriwayatkan dari Abu Ishaq ai al-Hamdani nisbah ilai Hamdan qabilah min Yaman. Abi Ishaq ini adalah termasuk orang yang berasal dari qabilah Yaman. Thiqatun, beliau itu thiqah, muksirun, abidun, orang yang meriwayatkan banyak hadis, kemudian juga ahli ibadah, wa huwa sabi'i. Ini Abu Ishaq ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lama taqaddama min anna Syu'bah wa Tsauri idza ruwiya an Abi Ishaq fa huwa as-Sabi'i. Sebagaimana yang telah kita bahas, jikalau ada Sufyan yakni Ats-Tsauri dan Syu'bah meriwayatkan dari Abu Ishaq, maka Abu Ishaq yang dimaksud adalah as-Sabi'i. Fa in ruya an ghairihi zada ma yumayyizuhu. Kalau misalkan diriwayatkan dari selainnya, maka perlu adanya tamyiz, pembeda. Kemudian Abu Ishaq meriwayatkan dari Bara' bin Azib. Taqaddamat tarjamatuhu, sudah dibahas biografinya. Di hadis sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian qauluhu, ucapan. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Ucapan Bara' bin Azib. Bara' bin Azib berkata, "Ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah melihat orang yang mempunyai rambut hingga melebihi limah, itu sudah kita bahas ya. Rambut hingga melebihi daun telinga. Fi hullatin hamra, dengan menggunakan
busana pakaian berwarna merah ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih cakep dari dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Barra bin Azib itu adalah orang yang paling enak dilihat, paling cakep, paling menarik dilihat. Rambutnya sampai rambut Rasulullah limah itu sampai di bawah daun telinga, kemudian menggunakan pakaian merah. Sekarang kita bahas. Aima ra'aitu sahibal limah hala kaunihi fi hullatil hamra ila akhir. Min zaidatun li ta'kidil umum wal muradu bil limah huna manazala an syahmatil udhun wa wasala ilal mankibain. Limah itu rambut yang melewati telinga, daun telinga sampai ke bahu, di anha tatluqu alal wasil ilaihima wal musamma bil jummah. Sudah kita bahas ya, ada limah, ada jummah, ada wafrah. Wa ala ghairi wal musamma bil wafrah wa hadza ala al qaulil awwal wa ma ala qauli tsani fa dhahir anna mahmulun ala halati taksiri syari kama sayati taudi. Sudah kita bahas wafrah, limah dan jummah. Qauluhu ucapan perawi ahsana min Rasulillah sallam. Ini khobar kana berarti ya. Oh, bukan. Ini kalau ahsana apa maf'ul? Ai bal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan kama marra. Rasulullah itu adalah orang yang terbaik dilihatnya, menggunakan busana merah. Jadi pakaian merah, Rasulullah juga menggunakan pakaian merah ya. Qauluhu ucapan musannif lahu sya'arun yadribu mankibain. Ay alladhi wal jummah kama sabaqa wa kunna bidarb anil wusul. Darb itu artinya sampai ya. Rambut Rasulullah SAW itu sampai ke bahu beliau, atau yang biasa kita sebut jummah. Jadi rambut Rasulullah ada yang sampai daun telinga, ada yang sampai tengkuk, di bawahnya lagi, di bawah antara bahu dengan daun telinga, dan ada juga rambut Rasulullah yang sampai ke bahu. Jadi tergantung perspektifnya tuh. Kadang sahabat melihat sampai daun telinga, kadang sahabat melihat juga sampai bahu. Seperti itu. Ucapan musonif ba'idu ma bainal mankibain ruwiya mukabbiran musaggaran. Bisa dibaca ba'id, bisa dibaca bu'id. Sama taqaddam sebagaimana yang telah kita bahas. Maknanya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dadanya berbidang begitu ya. Bahunya ini lebar. Lebar itu maksudnya dadanya berbidang. Arahnya ke sana. Kemudian ucapan musannif lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pendek juga tidak sangat tinggi. Ail bain. Tawil, ingat tawilnya tawil bain. Fala yunafi annahu kana yadribu ila tawil kama alimta. Dan Rasulullah SAW itu tidak dinafikan bahwasanya beliau itu memang cenderung tinggi. Rasulullah, ingat postur Rasulullah itu cenderung tinggi. Tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Ideal lah bahasanya. Hadis keempat selesai. Tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. Faidahnya mungkin di para perawinya aja ya baru. Kita masuk hadis yang kelima. Wa bihi ilai qala haddatsana Mahmud bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslimi bin Hurmuz an Nafi ibni Jubairi bin Mut'imin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wal bil qasiri syathnu aw syathna al kaffaini wal qadamaini dakhmar ra'si aw dakhmur ra'si dakhmul qaradis tawilul masrubati idza masya takafuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima. Di sini sama tapi perawinya berbeda ya. Barra bin Azib sudah kita bahas, sekarang perawinya adalah Ali bin Abi Thalib. Qala hadatsana Imam At-Tirmidzi mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini mafhum ya ikhwah ya. Dan ma'ruf. Pastinya kita juga kenal Muhammad bin Ismail. Ada yang tahu ikhwah siapa Muhammad bin Ismail di sini? Ada yang tahu?
gurunya Imam At-Tirmidzi? Siapa? Muhammad bin Ismail. Kita harus kenalan nih. Muhammad bin Ismail. Siapa gurunya Imam At-Tirmidzi yang bernama Muhammad bin Ismail? Termasuk Imam At-Tirmidzi kalau ada berbincang tentang hadis, nanyanya ke beliau, Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail adalah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi Imam At-Tirmidzi itu adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Begitu juga Imam Muslim ya. Tapi yang selalu yang dekat gitu ya, itu Imam At-Tirmidzi. Dalam artian dekat itu banyak bertanyanya lah, begitu. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Jabalul Hifdi. Itu gunungnya hafalan. Beliau itu Masya Allah ya. Wa imamud dunia, pemimpinnya di dunia. Amya fi sabahu fa absara bi du'ai ummihi. Beliau itu kecilnya buta, ikhwah. Buta, tapi berkat doa ibunya, beliau itu akhirnya bisa melihat. Nakana yaktubu bil yamini wal yasar. Beliau itu bisa nulis tangan kanan, tangan kiri. Waru iya bil Basroh qabla an tatlu lihyatihi. Beliau itu meriwayatkan hadis di Basroh sebelum tumbuh jenggot. Ini sudah kita bahas. Imam Bukhari itu sudah, bahasa kitanya mahnya, sudah jadi pendai, sudah jadi ulama sebelum tumbuh jenggot. Jadi masih muda. Masih muda tapi udah jadi ulama. Wa khalafahu alufu min talabatil hadis. Dan banyak yang mengambil hadis dari Imam Al-Bukhari. Ribuan orang, jutaan orang. Sampai sudah kita bahas, beliau Imam Bukhari itu sampai dites begitu ya. Sampai dites. Dites oleh para ulama di zamannya. Waruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya beliau berkata, ahfadzu mi'ata alfin haditsin sahihin. Aku menghafal 100.000 hadis sahih, kata Imam Bukhari. Ya dengan sanadnya wa mi'ata alfi haditsin ghairi sahihin. Dan aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan ya ikhwah, menghafal 100.000 hadis sahih beserta sanadnya dan juga 200.000 hadis sahih beserta sanadnya. Mata yaumal fitri sanah sittin wa khamsina wa mi'atain. Imam Bukhari itu wafat pada hari Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Kalau Imam At-Tirmidzi wafat 279. Berbeda sekitar 20 tahunan lah wafatnya. Itu Imam Al-Bukhari. Ma'ruf ya, Imam Al-Bukhari itu ma'ruf. Jadi nama-nama ulama kita harus kenal ya, Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, telah mengabarkan kepada kami Abu Nuaim bidami wafat Su'ai Al-Fadl bin Dukain. Abu Nuaim ini adalah Al-Fadl ibnu Dukain Al-Kufi. Bimuhmalah madmumah fakaf maftuhah famusanatu tahiyatu fanun. Al-Kufi maula alu Tolhah, termasuk budaknya keluarga Tolhah. Ihtajabi al-jamaah kulluhum. Ulama semuanya, ulama hadis itu berhujah, yakni meriwayatkan juga dari Abu Nuaim ini. Lakin takalam nas fihi tasyayyu'. Tapi ulama itu membicarakan tentang Abu Nuaim ini karena beliau itu tasayyu'. Tasayyu' itu istilah untuk ulama yang ada kecondongan ke Syiah, ya, begitu. Termasuk kalau tidak salah Abdul Razak, Sahibul Musannaf ya, tasayyu'. Mata sana tis'in wa tis'ata asyarah wa mi'atain bil Kufah. Beliau wafat pada tahun 219.
di Kufah. Abu Nuaim ini termasuk tabaqoh yang ke-9. Di di kitab yang lain diriwayatkan beliau wafat pada tahun 218. Kemudian Abu Nuaim berkata, haddatsana Al-Mas'udi, telah mengabarkan kepada kami Al-Mas'udi. Ai Abdurrahman bin Abdullah bin Utsbah bin Abdullah bin Mas'ud. Walidzalika nusiba ilaih. Termasuk dari, berarti siapa ya? Ini anaknya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anaknya, cucunya, anak cucunya Ibnu Mas'ud. Al-Mas'udi ini adalah anak cucunya. Apa cicit ya, ya? Cicitnya Ibnu Mas'ud. Walidzalika nusiba ilaih. Maka dari itu dinasabkanlah, disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, maka disebut Al-Mas'udi. Qala Mus'ar ma a'lamu ahadan a'lamu bi ilmi Ibnu Mas'ud minhu. Aku tidak mengetahui ma a'lamu seseorang yang lebih paham tentang ilmu kecuali Ibnu Mas'ud minhu, darinya. Jadi tentang Ibnu Mas'ud, ya Al-Mas'udi ini betul-betul paham. Beliau wafat mata sana sittina wa mi'ah, pada tahun 160 Hijriah. Di sini ada tambahan ini Al-Mas'udi. Beliau itu soduk. Soduk ikhtalata qabla mautihi. Beliau itu terjadi ikhtilat. Hafalannya berkurang lah begitu sebelum dia wafat. Termasuk tabaqoh yang ke-7. Yang meriwayatkan dari Al-Mas'udi itu adalah 4 Shahibus Sunan, yakni Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dan Imam Bukhari secara taklid. Berarti Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Al-Mas'udi ini. Hakadza dzakarahu Ibnu Hajar fi Taqrib. Demikianlah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib. Kemudian Al-Mas'udi meriwayatkan dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Utsman bin Muslim bin Hurmuz bidami awalihi wa salisihi wa sukun tsaniyah wa tsanihi bizai al-mu'jamah. Sarifu wala yasrifu. Qala An-Nasa'i Utsman hadza laisa bidzalik. Ini adalah Utsman bin Muslim al-Hurmuz. Beliau itu adalah layyinun, itu perawi lemah ya Pak ya. Lain itu adalah bisa kita sebut dhaif. Seperti itu. Termasuk tabaqoh yang ke-6. Utsman bin Muslim bin Hurmuz meriwayatkan dari Imam Nafi', oh bukan Nafi', ya, An-Nafi bin Jubair. Nafi tabi'i jalil. Ya, Nafi' bin Jubair bin Mut'imin, termasuk seorang yang beliau itu Naufali ya, termasuk tabi'in, pembesar tabi'in lah begitu. Abu Muhammad Al-Madani, thiqatun fadilun minas salisah. Nafi' di sini adalah tabaqoh yang ketiga. Bin Jubair bitasgir mata sana tis'in wa tis'ina 99 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 199 ya. Kelewat mi'ahnya ini berarti. Tabaqoh yang ke 9. Tabaqoh ketiga. Nafi' meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada Ali bin Abi Thalib ini panjang nih. Meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Karena ada perawi yang lemah, maka hadis ini di sebagian ulama itu menghukuminya dhaif ya, ya. Tapi karena ada apa?
ada syawahid gitu ya. Hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mahir Fahal, itu hadisnya hasan, matannya sahih. Seperti itu. Karena apa tadi, Utsman bin Muslim bin Hurmuz itu perawi yang doif di situ, ikhwah. Tapi ada perawi-perawi yang lain menjadi syawahid. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib, Abil Hasan, beliau itu Abul Hasan ya. Wa huwa awwalu man aslama minas sibyan. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang masuk Islam, pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil, anak-anak. Syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida kullaha ghairu Tabuk. Ali bin Abi Thalib itu selalu mengikuti perperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Fa innahu khalafahu fi ahlihi. Karena beliau itu menjaga keluarganya ya. Kalau tidak salah Sayyidah Fatimah sakit kalau tidak salah di perang Tabuk itu. Faqala lahum amma tarda an takuna minni bimanzilatin Harun bin Musa ila annahu la nabiyya ba'di. Ini termasuk keutamaan Ali bin Abi Thalib. Istukhlifa yauma qatli Utsman. Wa darabahu Abdurrahman bin Muljam. Jadi memang di zamannya, wah berat betul ya. Di zamannya Ali bin Abi Thalib itu berat lah ikhwah, banyak fitnah. Karena ketika Utsman bin Affan wafat, itu fitnah udah kacau lah begitu ya. Akhirnya apa? Ketika sholat, Ali bin Abi Thalib itu ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Amalahullahu bima yastahaq. Semoga Allah memperlakukan Abdurrahman bin Muljam sesuai dengan apa yang berhak baginya. Wa mata ba'da thalath layali min darbatihi. Beliau wafat, Ali bin Abi Thalib itu wafat 3 malam setelah ditusuk. Jadi tidak langsung wafat, tapi sakit dulu tuh selama 3 malam. Wasalahu ibnahu Al-Hasan wal Husain. Yang memandikan Ali bin Abi Thalib adalah kedua anaknya Hasan dan Husain. Wa Abdullah bin Ja'far, dan juga Abdullah bin Ja'far. Wa shalla alaihi Al-Hasan. Yang mensolati Ali bin Abi Thalib adalah Hasan. Wa dufina Saharan. Dan dimakamkan di Sahran. Tempatnya itu kalau sekarang dimakamnya di dekat Masjid Imam Ali ya, ya. Kemudian waktu adalah Islam alal musannif bi anna Ali bin Abi Thalib min ruwatil hadis tis'ah fatarku. Ini ada pertentangan dari Islam alal musannif bi anna Ali bin Abi Thalib min ruwatil hadis tis'ah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu dalam perawi hadis itu ada 9 katanya. Kita sudah bahas Anas bin Malik itu dalam perawi hadis ada 5. Nah di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib dalam perawi hadis itu ada 9. Banyak juga. Fatar kuwas fihi bi amiril mu'minin khilaful aula. Dan meninggalkan atau tidak mensifati Ali bin Abi Thalib dengan Amirul Mukminin itu hukumnya khilaful aula. Maka dari itu semua khulafaur rasyidin kita sebut Amirul Mukminin. Wa ajibu bi anna hadza ghaflah 'anil istilah muhadditsin ala annahu idza utlaqa Ali fi akhiril isnad fa huwal murad. Qala Ali qari fa hadza nasha'a min arafa al-ajam wa in kuntum minhu. Itu ada pembahasan tentang bahwasanya kalau dimutlakan Ali, yang dimaksud itu adalah Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Karena yang namanya Ali bin Abi Thalib banyak ya, ya. Tapi kalau dimutlakan Ali di akhir sanad, yakni pada tabaqah sahabat, maka yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, sekarang hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Qala, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, lam yakun
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Ini sudah kita pahami ya. Ai bal kana rab'ah lakin ilatul aqrab kama taqaddam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sangat tinggi dan tidak pendek. Ya. Kemudian syathnu, bisa dibaca syathnu, bisa dibaca syathna ya. Bi rafa khabar mubtada, bisa dibaca sebagai syathnu, sebagai khabar mubtada yang dibuang mubtadanya. Ya, bisa kita sebut huwa syathnul kafain begitu ya. Bisa juga dibaca dengan dibaca dengan nasab, mansub, syathna. Yakni khobar kana lam yakun begitu ya. Kita baca dengan rofa saja. Syathnul kafain wal qadamain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kedua telapak tangan dan kedua kakinya itu tebal. Tebal itu bukan lembut, bukan ini ya, bukan kasar. Gitu, bukan. Kan ada orang yang tangannya tipis. Kulit tangannya tipis. Nah, Rasulullah SAW itu tebal. Bukan kasar, tapi tebal aja. Gitu. Karena Al-Fakir ngajar anak, ya, ada anak itu yang kulitnya tipis banget. Begitu. Nah, Rasulullah SAW itu tebal. Wadab Suyuti bil Musannaf al-Fawqiyah wasara al-Asmu'i fi ma naqalahu an al-musannif fi ma sayati bi ghalidhil asabi minal kafain wal qadamain. Tebal begitu ya. Sasna itu artinya ghalidhil asabi, tebal. Wa fassara Ibnu Hajar bi ghalidhil asabi war rahah wa huwal mutabadir wa yu'ayyiduhu riwayah dakhmal kafain wal qadamain. Qala Ibnu Battal kanat kaffahu sallallahu alaihi wasallam mutamali lahman. Jadi tangannya Rasulullah itu ya tebal karena daging gitu ya, gara anha ma'ghayah dakhmatiha kanat layyinah. Bukan yang lembek. Itu tangan Rasulullah itu lembut tapi tebal. Itu bukan yang tipis. Seperti itu. Karena ada orang yang tangannya itu tipis banget. Begitu. Kama sabata fi hadis Anas ma masastu khazzan wala hariran alinu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuh, Anas bin Malik mengatakan, tidaklah aku itu menyentuh khuzzan, sutra gitu ya. Atau khazzan, menyentuh sutra, wala hariran, sama ya. Menyentuh sutra, tidaklah aku menyentuh sutra kain yang lembut, yang lebih lembut dibanding tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pemahamannya apa? Tangannya Rasulullah itu lembut, tapi tebal, ikhwah, nggak tipis, gitu ya. Tangannya itu tebal karena daging. Karena Rasulullah itu perawakannya betul-betul seperti panglima lah, ikhwah, begitu. Lakin fil qamus syathinats kaffahu khashunats wa ghuladat. Famuqtadahu anna syithna ma'nahu al-khashin al-ghalidh. Nah, karena syathnu ini maknanya itu ghalidh. Maknanya adalah tebal, lebat, padat gitu ya. Memang ghalidh itu maknanya bisa kasar ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud itu tebalnya. Wa alaihi fa huwa mahmulun ala ma idza amila fil jihad au mahnah ahli fa in kafahu syarifah sallallahu alaihi wasallam tasiru khashnah lil arid al madhkur. Maka bisa kita sebut tangannya Rasulullah itu ya karena beliau itu tangannya itu ya dipakai apa aja ya, dalam berjihad, kemudian membantu keluarga. Nah, nanti kita masuk pembahasan tentang Rasulullah ngapain sih di rumah begitu. Mihnah atau di sini aumahna. Kalau mihnah itu jabatan ya, profesi. Itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah bagi keluarganya. Nah, itu menandakan memang tangan Rasulullah itu ya dipakai untuk itu semua. Fa inna kaffahu syarifah sallallahu alaihi wasallam tasiru khashnah lil arid al madhkur. Nah, maka tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapaknya begitu ya. Telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
itu apa? Keras gitu ya, ya. Khoshinah. Seperti itu. Tapi lembut. Nanti ada pembahasannya bahwasanya Rasulullah SAW itu mengerjakan pekerjaan rumah. Wa idza taraka dzalika raja'ata ila na'umah wa jama'a bainal kafain wal qadain fi mudhaf wahid li syiddati tanasubihima bi khilafi ra's wal qaradis wa min thamma lam yajma'huma dzalik. Jadi untuk riwayat ini telapak tangan dan telapak kaki digabungkan kecuali nanti kepala. Nah, kalau kepala dipisah nih. Nah, jadi tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikhwah tebel gitu ya. Tapi lembut. Tebel tapi lembut. Nah, kalau misalkan tangan anak kecil itu kan lembut, tapi tipis. Kalau tangannya anak kecil. Siapa yang menyebutkan tangan Rasulullah lembut? Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik sering berjabat tangan dengan Rasulullah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW itu dohmur roksi. Rasulullah SAW itu dohmur roksi. Kepala Rasulullah SAW itu besar. Bukan peribahasa kita ya, berkepala besar. Kepala besar itu bahasa kita artinya sombong ya. Maksud kepala besar itu tulangnya ini ya, kuah. Begitu. Ai azimu. Kepala Rasulullah SAW itu besar. Wa fi riwayat azimul hamah. Wa idza muras dalil an la kamalil quwa ad-dimaghiyah wa huwa ayatun najabah. Itu menunjukkan bahwa kepala Rasulullah SAW besar itu bukan gede banget, bukan ya, tapi kepala Rasulullah itu ideal begitu ya, proporsional, dan itu menunjukkan bahwasanya memang otak beliau itu begitu ya, atau rangka perawakan beliau sallallahu alaihi wasallam itu kuat begitu. Karena ada orang yang kepalanya kecil gitu ya. Nah, karena badan Rasulullah SAW itu berbidang besar gitu ya. Nah, istilahnya kepalanya ini menyesuaikan badannya. Sudah betul-betul ideal. Kemudian disebutkan dohmur karodis, ay adhimur rasul ilam. Tulang-tulang Rasulullah SAW juga gitu ya, tulang-tulangnya itu besar. Jadi kelihatan Rasulullah SAW itu apa sih bahasanya? Sispek lah, begitu ya. Berdada bidang, kekar ya, wah, iya, bahasanya kekar. Rasulullah SAW itu kelihatannya tulang-tulangnya itu besar. Karena apa? Rasulullah SAW itu kekar. Wah, bimana jalil musyas al-ati. Karodis jamukur dus biwazan usfur wahwa rasul azmi wakila majma'ul idham kal rukbah wal mankib. Seperti bahu Rasulullah dan juga seperti pahanya Rasulullah itu terlihat kekar begitu ya, ya. Wa idhamu dzalika yastalzimu kamalul quwal batinah. Dan itu menunjukkan bahwasanya tulangnya Rasulullah SAW itu sangatlah kuat begitu. Jadi arahnya ke sana. Ingin menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW itu terlihat kekar luar dan dalam gitu ya. Kemudian beliau mengatakan tawilul masrubah. Tawilul masrubah. Rasulullah SAW itu nah ini masrubah. Masrubah kama krumah wa qad tuftahu ar-ra wa amma mahalu khurujil kharij fa huwa masrubah bi fathi faqat kama fil misbah. Wa sa tafsirul masrubah fi ma naqalul musannif anil asmi bi anna sya'ru daqiq alladhi ka'annahu qadibu min as-sadri ila sirrah. Masrubah itu adalah rambut antara dada hingga ke pusar, ikhwah. Itu, antara dada hingga pusar. Jadi Rasulullah SAW itu punya rambut dari dada hingga ke pusar. Panjangnya segitu. Dari dada hingga ke pusar. Punya rambut di dada. Asy'arul suri ilas. Wa fi riwayat indal Baihaqi lahu syarat fi suratihi tajri kal qadibi laisa ala sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bukan di dadanya ikhwah, tapi di bawah dadanya. Kalau di riwayat ya, Imam Al-Baihaqi. Di bawah dada itu ada
seperti tangkai gitu ya, seperti batang begitu ikhwah. Lurus ke bawah dari antara dadanya sampai ke pusar Rasulullah SAW. Nah, jadi bayangkan hal-hal seperti itu saja sampai diperhatikan oleh para sahabat. Aima ada a'lahu. Jadi nggak ada yang di dada Rasulullah, tapi yang ada di bawahnya. Akhdan mimayati wala ala batnihi sallallahu alaihi wasallam ghairuhu ila akhir. Intaha Ibnu Hajar biziyadah. Nah, itu kita dapat tambahan lagi ciri fisik Rasulullah SAW. Badannya kekar, kemudian plus di bawah dada Rasulullah SAW sampai ke pusar itu ada rambutnya. Gitu. Seperti batang gitu ya. Seperti ada tangkai yang lurus ke bawah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, idza masya takaffa'a takaffuan. Nah, apabila Rasulullah SAW itu berjalan, itu beliau itu berjalan seperti bergoyang. Bergoyang itu sudah kita bahas ya. Goyang ka'an yanhatu min sababin, seperti beliau itu menuruni lembah gitu. Seperti sedang turun, jalannya itu agak cepat ya. Sudah ada di grup Al-Fakir, kirim videonya tuh, di scroll ya di YouTube. Imma bil hamzah fihi ma wa hina idzin yuqra'u bil masdar bidamil fa. Kata qaddama taqadduman, takaffa'a takafuan. Au bila hamz takhfifan, atau tanpa hamzah. Wa hina idzin raqal masdar bi kasril fa. Katusamma tasmiyan takfian. Wa ala kulli fa masdar muakkadun wa qad taqaddama tafsirhu. Itu hanya faidah secara bahasa. Takaffa'a takafuan. Karena itu bentuk masdarnya. Ka'anna ma yanhatu min sababin wa fi riwayah ka'anna yanhawiyya min sababin wa fi nusakh ka'annahu badalun ka'anna ma wa ala huwa fa mubalaghah fi takaffu. Jadi Rasulullah itu kakinya itu ajeg, jalannya itu ajeg, jadi badannya itu bergerak ya, wah. Jadi badannya itu enggak tegak lurus gitu. Kayak raja-raja begitu ya. Kalau kita lihat raja-raja kan badan dadanya bungkuk ke depan, bungkuk ke depan. Dadanya membusung ke depan, terus jalannya gitu kakinya. Tapi Rasulullah SAW itu karena ajeg badannya kelihatan bergoyang, bergerak lah badannya seperti itu. Al-inhitat an-nuzul. Al-inhitat itu artinya nuzul, turun. Wa asluhu al-inhidar min uluwin ila safalin. Dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Wa ma yakunul ma jariyan idza kana munhadiran. Seperti air yang mengalir gitu ya, kayak dari ke bawah, dari atas ke bawah. Wasa'iti fi kalim musannif fi tafsiris sabab bil huduri bi fatsilha bil hadur bi fatsilha wa huwal makan al manhadar la bidam mihali anhu masdar wa fil khamul as-sabab ma in hadara minal ard wa min bi makna fi kama fi ba'di nusakh fa hasil makna ka anamian zilu fi maudi'i. Maka dari itu maknanya di sini Rasulullah SAW itu berjalan seperti orang yang turun, seperti orang yang turun dari manhadar, dari tempat yang manhadarun itu tempat yang landai, turun miring gitu ya. Jadi jalannya tuh gitu ya, agak cepat. Wahamlu ala suratin tifa, dan juga dimaknai Rasulullah itu langkahnya cepat gitu. Intiwa ul ardi tahtahu khilafudz zahir. Intaha Munawi. Itu yang dibahas oleh Imam Al-Munawi. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku tidak melihat seseorang pun yang semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dan sesudahnya. Jadi sebelumnya Ali bin Abi Thalib tidak melihat orang yang seperti Rasulullah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak melihat orang yang sama seperti Rasulullah SAW. Only one. Satu-satunya. Seperti itu. Hadza muta'arif fil mubalaghah fi nafil misal. Bahwa kinayah an nafi kauni hadin mislih. Itu adalah kinayah bahwasanya enggak ada yang bisa menggantikan Rasulullah SAW. Seperti itu, ikhwah. Tidak ada yang bisa menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan bahwa ya dulu urfan ala kauni
kaunihi ahsana min kulli ahadin. Itu menunjukkan juga bahwasanya keadaannya Rasulullah SAW itu lebih cakep, lebih bagus, lebih indah dibanding yang lainnya. Kama taqaddama taudihu sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Wa mimma yata'ayyanu ala kulli mukallafin an ya'taqid anna Allah subhanahu wa ta'ala aujada khalqa bidunihi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi lam yujadu qablahu wala ba'dahu mithluhu. Maka dari itu bagi kita seorang mukallaf, kita ini harus memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah satu-satunya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada tandingannya. Maka kalau kita pernah mendengar Nabi Yusuf itu sangat cakep gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cakep, wajah beliau itu bersinar. Begitu. Hadis kelima ini Imam At-Tirmidzi berkata di dalam kitabnya di bab Al-Manaqib beliau mengatakan hasan sahih. Tapi itulah kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa tambahan faidah tentang ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa memiliki ringkasan masing-masing ya, memiliki ringkasan masing-masing. Jadi apa kita memiliki catatan sendiri. Kita memiliki catatan sendiri. Kemarin kita sudah bahas yang Al-Fakir share itu rambut ya. Al-Fakir kirim ini ringkasan yang pernah Al-Fakir buat. Nah, lihat di grup. Itu yang Al-Fakir kirim tentang dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basadri wa ba'ida au bu'aida ma baina mankibain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dada yang lebar proporsional dan berbidang. Makna ba'id ma baina mankibain adalah arid a'la az-zahir, yakni dada berbidang. Terdapat rambut halus pada dada hingga pusar beliau. Ini harusnya ada kata halus pada antara dada hingga pusar beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti garis. Ada garis. Jika berjalan tegap dan seperti murun dari tempat yang tinggi. Tidak membungkuk. Ya, Rasulullah itu tegap. Nah, karena tegap kemudian seperti turun dari tempat yang tinggi, tempat yang landai, maka badannya bergoyang. Seperti itu. Nah, itu ada catatan kakinya. Nah, itu dia ikhwah kajian kita pada malam hari ini. Nah, boleh di-share tuh. Dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Apa nih pertanyaannya? Sebentar. Untuk pembahasan kita sekarang bisa dipahami ya, Ko ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan umum.
Baik. Karena sudah kita jelaskan, insya Allah bisa dipahami ya tentang sifat fisik Rasulullah SAW. Al-Fakir akhiri dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan umum. Alhamdulillah Rabbil Alamin.